kita berada di tempat yang teduh ya, ataupun berada di bawah emperan rumah, ataupun di mana tidak begitu terkena cahaya matahari yang secara full. Karena untuk jenis-jenis tanaman hias daun ya, kayak ada aglonema, kemudian juga ada anthurium dan beberapa tanaman hias daun lainnya, yang memang tanaman-tanaman hias tersebut itu memang harusnya berada di tempat yang cukup teduh ya, itu biasanya akan rusak warna daunnya ketika mendapatkan cahaya matahari yang berlebihan. Dan makanya untuk beberapa tanaman hias ataupun cara menempatkan tanaman hias, di sini saya lebih suka berada di tempat yang teduh. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di bagian halaman rumah ya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini tidak ada yang istimewa ya untuk tempatnya ataupun tanaman-tanaman hiasnya, namun di sini saya lebih menjaga kebersihan pada bagian sisi halaman, agar setidaknya dengan kebersihan ya, kebersihan, kerapian, maka juga suasana halaman rumah itu akan lebih menyenangkan ya. Di bagian sebelah sini, ini saya memiliki beberapa jenis tanaman hias keladi, dan untuk media tanam yang digunakan di sini sama ya, antara sekam ataupun kotoran dari ayam broiler sama tanah, dan perbandingannya di sini saya menggunakan perbandingan 1:1 antara sekam dari kotoran dari ayam broiler ya, pupuk dari ayam broiler sama tanah. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman hias keladi di sini saya lebih sehari sekali, karena untuk jenis tanaman hias keladi memang media itu lebih suka yang selalu lembab ya, yang selalu lembab, agar memudahkan perangsangan pada bagian akarnya juga. Dan sebenarnya untuk ukuran pot tanaman hias keladi itu tidak begitu berpengaruh pada pertumbuhannya, hanya masalah penyiraman saja ya kalau untuk jenis tanaman hias keladi, dan juga penempatan. Dan untuk penempatan terhadap tanaman hias keladi, memang apabila diletakkan di daerah yang terkena banyak cahaya matahari ya, maka warnanya juga akan bagus banget. Tapi kebiasaan untuk jenis tanaman hias keladi, apabila memang penempatannya itu selalu di tempat yang teduh dan kemudian ditaruh di tempat yang panas, maka biasanya juga akan menjadi gosong pada daun tanaman tersebut. Jadi setidaknya kalau mau memindahkan tanaman hias yang biasanya di tempat teduh dan mau ditaruh di tempat yang agak terkena cahaya matahari ya, itu biasanya bertahap ya, jangan langsung. Dan di bagian sampingnya di sini juga ada beberapa tanaman hias, ada pekililiang varigata, kemudian juga ada syngonium yang Merry Christmas, ada Philodendron Rebongo, kemudian juga ada Philodendron merpati, ada Mataloa juga, ada Distrataena, dan beberapa anthurium ya, ada kuping gajah juga, anthurium bunga. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini ada beberapa tanaman hias aglonema yang memang romosan ya, dari aglonema Snow White, kemudian juga Cosmin, kemudian juga Ruby Chiangmai, ada aglonema Big Roy, di situ ada sekitar 71 pot, dan kemudian di sini juga ada butterfly. Dan di sini saya sangat menikmati ya dengan keadaan tanaman-tanaman hias saya, meskipun aglonema romosan seperti ini, ketika memang dirawat dengan baik dan di packing dengan baik juga, maka juga akan menjadi satu penampilan yang menarik ya. Dan kemudian di sini juga untuk media tanam ya, media tanam di sini saya menggunakan kristal ataupun pupuk dari ayam broiler yang saya campur dengan tanah, perbandingannya yaitu 1:1.
Dan saya lebih suka dengan aglonema romosan itu karena memang dalam jangka waktu 3 bulan ya, ketika memang sudah memasuki dewasa ataupun remaja, itu biasanya gampang sekali untuk beranak pinak. Dan di sini saya juga pastinya sangat menjaga sekali keadaan tanaman-tanaman liar ya, rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian area pot. Yang pastinya juga rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian sisi pot ini juga mengganggu pertumbuhannya. Setidaknya nutrisi yang ada pada bagian media tersebut akan berebutan antara tanaman utama dengan rumput liar. Dan juga di bagian sini depan rumah, di sini ada tanaman-tanaman hias, ada aglonema yang di sini masih ukuran remaja. Dan di bagian sampingnya di sini saya juga menggunakan satu rak dari kayu. Di sini ada lumut Papua. Untuk jenis tanaman hias lumut Papua ya, di sini jangan sampai telat penyiraman, karena untuk jenis tanaman hias lumut Papua apabila memang telat dalam penyiraman itu biasanya gampang sekali menjadi kering, daun-daunnya gampang sekali menjadi coklat. Namun apabila hanya telat 1 hari 2 hari, itu ketika dilakukan penyiraman itu masih aman. Namun ketika sudah sampai 1 minggu itu biasanya akan menjadi coklat semua ya pada bagian daun dari tanaman hias lumut Papua. Kemudian di sini ada tanaman hias, ada Difenbasia white flame. Di sini saya liarkan seperti ini dan bisa tumbuh dengan sangat baik ya ketika tanaman hias itu diliarkan seperti ini. Setidaknya nutrisi itu tidak terbatas. Dan di sini saya juga menggunakan pestisida ya, pestisida best fresh, yang pastinya untuk menjaga daun-daun dari tanaman hias aglonema ini ataupun beberapa tanaman hias daun di sana agar aman ya. Di sini saya tidak begitu mengontrol dan tidak begitu takut akan adanya hama ulat. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang bagaimana cara saya perawatan terhadap tanaman hias, bagaimana cara saya menempatkan tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.